الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang wajib bagi kita seorang muslim yaitu beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin saat ini kita tidak melihat jejak-jejaknya. Walaupun ya, kalau orang itu ada, biasanya kan ada kuburannya. Walaupun mungkin jejak kuburannya tidak kita lihat, tapi kita wajib sebagai seorang muslim untuk beriman kepada semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang wajib kita imani, wajib nabi yang 25 yang kemarin kita sebutin. Dan terakhir kemarin kita baca Nabi Allah Musa alaihi salam yang dikenal dengan kalimullah. Kita baca sedikit kitabnya, terus nanti kita cerita insyaallah. Poin ke-15, Musa kalimullah, akhu Harun asy-Syaqiq, arsalahu Allah li hidayati Fir'aun wa qaumih. Nabi Musa itu kata beliau wajib kita imani. Nabi Musa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk kepada Fir'aun dan kaumnya, Bani Israel. Atau kalau kita bilang apa? Israel sekarang ya. Yahudi. Mereka adalah Yahudi. Nah, itu diutusnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk mereka. Saya pernah baca sebuah cerita kecil begitu. Jadi ada debat antara orang muslim dan orang non-muslim lah kalau sekarang bilangnya ya. Jadi orang non-muslim bilang kamilah yang akan selamat nanti di akhirat, kata mereka. Kamilah yang akan masuk surga. Kan semuanya itu kan nyebutin mereka masuk surga, Pak. Iya kan? Orang muslim bilang masuk surga. Orang non-muslim bilang masuk surga. Nah, sekarang siapa yang benar-benar masuk surga kan? Apa kita atau mereka? Ya, itulah perdebatan itu terjadi. Ya, karena belum terjadi ya nggak bisa juga kita mau memastikan. Akhirnya apa? Kata orang non-muslim bilang ya kamilah yang layak masuk ke dalam surga. Kata mereka alasannya apa? Karena kami beriman kepada Musa. Karena kami beriman kepada Musa. Datang lagi non-muslim yang lain. Ini dari Nasrani disebutnya. Kata mereka yang layak masuk surga ya kami. Karena kami beriman kepada Isa. Nah, terakhir orang muslim ngomong, kalau memang dasar masuk surga adalah iman kepada para nabi, maka kamilah yang layak masuk surga. Karena apa? Karena kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Isa, dan kami beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kalian imani. Yang tidak kalian imani. Orang yang beriman kepada Nabi Musa
tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Nabi Isa tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang masuk surga? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang benar adalah orang yang beriman kepada semua nabi. Nah itu makanya kita belajar tentang beriman kepada para nabi ini. Walaupun mungkin jejaknya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan sama sekali. Ya. Nah. Kemudian beliau ini kata pengarang kitab ini menyebutkan bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam adalah saudara kandung dari Nabi Allah Harun alaihissalam. Jatuhnya adik dari Nabi Allah Harun. Nabi Musa ini adiknya. Nabi Harun adalah abangnya, kakak yang tua. Kemudian yang ke-16, Nabi yang wajib juga kita imani, yaitu Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa bin Akhtub bin Al-Ajuz, ya. Min anbiya'i Bani Israel. Beliau itu adalah anak dari seorang yang bernama Akhtub. Akhtub ini juga anak daripada seorang Al-Ajuz, enggak terkenal. Min anbiya Bani Israel, beliau adalah di antara salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kita baca aja kitabnya ini, Pak. Ya, nanti kita cerita satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup insyaallah. Kemudian yang ke-17, Nabi Dzulkifli bin Ayyub alaihi wassalam. Jadi beliau ini ya namanya Dzulkifli yang wajib juga kita imani. Wa ismuhu fil asl, nama aslinya bukan Dzulkifli kata beliau. Nama aslinya adalah Bishr. Ya, Bishr. Ba'athahu Allahu nabiyyan ba'da abihi wa sammahu Dzulkifli. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi setelah ayahnya. Berarti ayahnya tadi siapa? Nabi Ayyub alaihi salam. Maka dari itu beliau dikasih nama Dzulkifl, yang mempunyai apa? Tanggung jawab lah. Kafil kalau bahasa apa? Kalau bahasa apa tuh? Si penanggung jawab. Karena dia udah ayahnya nabi, ya, terus diwariskan kepada beliau begitu kenabiannya. Makanya disebut dengan Dzulkifl. Kemudian poin ke-18, Daud alaihi salam, yang terkenal dengan suaranya yang indah dan terkenal dengan pelunak besi. Nah, pelunak besi. Jadi beliau kalau mau bikin baju dari besi itu pakai tangan aja, Pak. Kalau kita jangan coba, yang bengkok bukan besinya, tapi kita yang bengkok. Nah, Nabi Daud ini ya punya keutamaan atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melunakkan besi. Wa yattasilu nasabahu bi Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salam. Waja'alahu Allahu malikan ala Bani Israel. Kemudian Nabi Daud alaihi salam ini menyambunglah nasab keturunan beliau kepada Yahuda. Yahuda ini siapa Ustaz? Yahuda adalah saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya, Yahuda adalah saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Artinya Nabi Allah Yusuf tidak menurunkan nabi secara langsung ya. Kalau kita lihat ya. Jadi setelah Nabi Allah Yusuf meninggal, di situ nggak ada nabi lagi. Nah setelah itu baru ada Yakub, kemudian ya Nabi Allah Daud alaihi salam yang keturunan daripada Yahuda. Nabi Daud alaihi salam. Dan Allah jadikan beliau sebagai raja dari Bani Israel. Rajanya Bani Israel adalah Nabi Daud alaihi salam.
Dan beliau punya keturunan juga setelahnya, yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini di poin ke-19. Sulaiman bin Daud ja'alahu Allahu malikan ala bani Israel ba'da abihi Daud. Dan Allah jadikan Nabi Sulaiman itu raja Bani Israel setelah ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Jadi kalau kita perhatikan, hampir seluruh para nabi ini itu diutus kepada kaum Bani Israel. Ya. Hampir semuanya, lihat dari tadi itu Bani Israel aja disebutin. Ya kan? Tidak ada disebutin orang Jambi, orang Indonesia, tidak ada. Nah, orang Padang, orang Jawa. Karena kita nih Pak, walaupun mungkin orangnya agak panasan atau bosongan lah kalau kita ini mungkin ya. Tapi kita tuh kalau kebenaran, kebaikan kita gampang terima. Tapi kalau Bani Israel ini Allahu Akbar, bangkangnya na'udzubillah. Ya. Susah. Makanya Allah bilang dalam apa? Dalam Al-Qur'an mereka digelar dengan apa? Al-maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Dimurkai nama Allah. Saking apanya? Saking bangkangnya. Sangat-sangat membangkang mereka. Ya, na'udzubillah. Nah, kita pun kalau seandainya membangkang juga ya takut masuk juga di sini. Nah, jangan sampai kita membangkang. Bahaya. Nah, sekarang saya pengen cerita salah satu yang tadi kita sebutin, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada dua kisah insyaallah ingin kita sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama, kisah yang sangat populer, bahkan dituliskan di dalam Al-Quran. Kisah tentang surah Al-Baqarah. Saya sengaja pengen cerita ini biar kalau kita baca surah Al-Baqarah itu ada ingatan kita. Ada apa dengan surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah adalah surah kedua yang ada di dalam Al-Quran. Al-Baqarah artinya adalah sapi betina. Kok sapi betina ya kan? Kalau sapi jantan mending Mbak. Ini sapi betina kan gitu. Ada apa begitu kan? Mesti ada rahasianya. Jadi lanjut ini nih. Lanjut apa makan aja gitu. Ya. Surah Al-Baqarah. Jadi kisah awalnya surah Al-Baqarah ini ada seorang laki-laki tua yang kaya raya. Laki-laki tua kaya, nih lumayan ya Pak ya, udah tua kaya tuh aman Pak. Ini udah tua nggak kaya-kaya, nah, nggak laku lah Pak ya. Ini nggak tua tapi kaya. Jadi, tapi dia tidak punya keturunan Pak. Dia tua, kaya tapi tidak punya keturunan, nggak punya anak dia. Dia punya istri tapi nggak punya anak. Dia cuman punya saudara ya perempuan yang miskin, yang miskin. Jadi dia kaya tapi saudaranya miskin gitu. Dia nggak punya keturunan. Kemudian syaitan menggoda saudaranya. Ulama sejarah tidak menyebutkan siapa nama laki-laki ini, tapi ada sebagian yang menyebutkan bahwa nama laki-laki ini adalah Syam'un. Dia dari Bani Israel, tapi kaya raya. Syam'un namanya.
Bukan sami'un, bukan. Syam'un. Kalau sami'un itu kan sifat Tuhan ya, artinya mendengar. Ini enggak syam'un. Dia punya saudara perempuan miskin namanya Uhayha. Uhayha. Susah namanya ya. Pakai H kecil Uhayha. Jadi syaitan menggoda Uhayha, merasuki Uhayha. Maksudnya apa? Memasuki sesuatu hal yang jelek kepada Uhayha. Wahai Uhayha, dalam hati, ini orang tua kok nggak mati-mati. Kapanlah matinya dia ini? Kenapa? Karena kalau dia mati, hartanya kepada siapa? Saudaranya. Kan nggak punya keturunan. Jadi hartanya ke siapa? Saudaranya. Saudaranya. Jadi akhirnya Bang memang saking keselnya udah lama nungguin Syam'un nggak mati-mati, terpikirlah dalam pikirannya, ya udahlah saya bunuh aja dia. Nanti kalau mati saya yang dapat hartanya. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dibikinlah skenario atau apa? Cara-cara bagaimana supaya nggak ketahuan. Akhirnya apa? Sama Uhayha, Syam'un dibunuh. Karena orang tua, Pak. Orang tua ini gampang bunuhnya. Iya kan? Gampang lah pokoknya. Daripada anak muda gitu loh, Pak. Kan berarti gampang bagaimana kan? Karena nggak sulit untuk melawan kan, orang tua juga mau melawan juga ada lemah gitu kan. Gitu. Ya. Nggak berarti harus dibunuh ya kan? Akhirnya apa? Sama Uhayha dibunuh lah. Habis dibunuh, ya ini habis dibunuh sama Uhayha, diseret sama dia. Kuat nih orang berarti ya. Ini perempuan kuat berarti. Diseret sama dia di ujung antara satu kampung dan satu kampung yang lain. Jadi taruh di ujung. Jadi pikiran orang sana yang mati di sini, pikiran orang sini yang bunuh di sana, segala macam. Karena apa? Memang Bani Israel itu terkelompok dengan 12 kelompok. Jadi Bani Israel memang dari dulu itu terkelompok dengan 12 kelompok. Dan mereka saling bermusuhan, gak pernah bai'an. 12 kelompok itu gak pernah bai'an, selalu berantem gitu. Nah, pas pula nih dalam pikiran Uhayha, kalau seandainya saya taruh di ujung, nah, nggak tahu siapa yang bunuh. Ini semua skenario syaitan. Jadi digoda sama syaitan dan dituruti sama dia. Ditaruh di situ, keesokan harinya, ini untung nggak ada kamera CCTV waktu itu kan. Kalau sekarang kan ada CCTV, udah nggak bisa udah, nggak bisa. Esokan harinya orang kampung yang ini nih yang sebelah dia tinggal itu ribut katanya. Oh, ini siapa nih yang meninggal? Dilihat, karena dia orang kaya terkenal. Akhirnya ini Syam'un, saudaranya Uhayha. Ayo kita bawa, kata orang kampung situ. Assalamualaikum gitulah kira-kira ya. Uhayha ini saudara kamu mati. Sama Uhayha ini skit dramanya luar biasa Pak. Sama dia nangis. Kenapa saudara saya mati? Padahal yang bunuh siapa tuh? Allahu Akbar. Nangis jadi-jadinya. Ini pasti yang bunuh kampung sebelah. Padahal dia nggak pernah, orang kampung sebelah nggak pernah senang sama kita. Orang kampung ini dengar seperti itu, ngamuk, marah, kompoi rame-rame Pak. Kompoi rame-rame ya. Bahwa berpikir orang ini mati gara-gara orang kampung sebelah. Dan orang kampung sebelah nggak terima juga, nggak ada kami bunuh dia, ya nggak ada kami bunuh orang kampung kalian, tapi matinya di ujung kampung nih kan, pasti dia lagi jalan di sini terus kalian bunuh, ribut. Pas ribut orang satu kampung ini dengan kampung yang sebelahnya, akhirnya datang laki-laki tua. Laki-laki tua ini bilang katanya, kita nggak usah ribut dulu, tahan emosi semua. Kita punya nabi dari Bani Israel, namanya Musa. Kita konsultasi aja sama dia. Apa solusi terbaik dari masalah ini? Kata siapa? Kata laki-laki tua itu. Ya, mungkin malaikat yang menyamar jadi manusia. Akhirnya apa?
Akhirnya udah, ya, pergilah mereka kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita stop dulu ceritanya sampai sini, Pak. Ya, cukup ya? Kita pergi ke arah yang lain. Jadi di sebuah desa, di satu daerah itu juga ada laki-laki miskin tapi soleh. Laki-laki miskin tapi soleh. Miskin, biasalah orang miskin, orang susah. Kalau zaman dulu kerjaan yang paling yang paling bawah itu adalah ngumpulin kayu bakar. Dari hutan kayu bakarnya diambil terus dijual. Itu udah kebiasaan orang dulu itu. Jadi malamnya dia selalu tahajud, doa kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang saleh. Kemudian ibunya bilang, "Wahai anakku yang miskin," katanya gitu. "Kasihan kamu ini. Ayah udah enggak ada. Dia cuma tinggal sama ibunya." Dia bilang, "Orang tuamu enggak punya warisan kecuali satu sapi." Kecuali apa? Satu sapi betina. Satu sapi betina yang ada di hutan. Tolong kamu ambil sapi itu dan juallah ke mana? Ke pasar. Itulah harta satu-satunya peninggalan ayahmu. Kata siapa? Kata ibunya kepada laki-laki ini. Kemudian sama dia bilang apa? Tapi ingat ya, kata ibunya, juallah atas restu ibu. Ini memang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes kejujuran laki-laki ini, apa benar-benar soleh apa enggak. Juallah sapi ini atas restu ibu, bawalah sapi ini ke pasar, juallah 3 dinar. Jadi duitnya berapa? 3 dinar. Kata ibunya gitu. Lah, pergilah dia ke pasar. Sampai di pasar, ada malaikat yang menyerupai manusia untuk mengetes laki-laki ini. Kira-kira jujur enggak gitu? Dijual 3 dinar apa enggak? Kan gitu. Akhirnya sama malaikat ini tanya, "Berapa sapi ini?" "Sapi ini saya jual 3 dinar atas restu ibu saya." "Oh," kata dia, 3 dinar. "Kalau gitu saya beli 6 dinar." Kata malaikatnya, "Pak, kalau kita ya disuruh jual 3, ya kan? Ada yang beli 6, jual nggak tuh?" Cepat, untung 3, kan gitu. Tapi dia ini orang jujur, masya Allah, ya. Demi Allah, dia bilang, demi Allah wahai Tuan, sekalipun sapi ini Anda beli dengan seberat harga emas, seberat sapi ini, saya nggak bakal jual kecuali atas restu ibu saya. Ya nggak apa-apa lah, kata dia. 3 dinar buat ibu kamu, 3 dinar buat kamu. Kan gitu ya, gampang kan, selesai urusan Pak. Ya kan, nggak usah kasih tahu ibu, katanya gitu. Nah, kalau kita gimana nih Pak posisi begini? Udah miskin ya kan, dapat untung ya kan, harusnya kan cepet tuh. Tapi dia bilang enggak mau. Akhirnya dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia bilang, "Bu, ada yang nawarin sapi kita 6 dinar, jual apa enggak?" Kata dia, "Ya udah jual aja." Sampai di pasar, ya laki-laki tadi itu menunggu masih. Dia bilang apa? "Nah, saya udah minta restu ibu saya, 6 dinar, saya jual sapi ini." Ya, kata malaikat yang menyerupai manusia itu bilang, "Sekarang saya naikin lagi 10 dinar." Pak, cobaan kedua nih Pak. Tadi 6 nih, dari 3 naik 6, dari 6 naik 10. Jual nggak tuh? Oh, tambah senang, jual lebih cepat tuh. Kalau kita, ini tidak dia jujur, nggak mau dia bilang, kecuali atas restu ibu saya. Yaudah, kata dia, balik ke rumah. Balik ke rumah lagi, minta izin lagi. Kemudian ibunya bilang, "Wahai anakku, bukanlah laki-laki itu manusia biasa. Dia malaikat yang menyerupai manusia." Jadi ibunya udah tahu tuh ya. Karena orang-orang soleh pasti paham masalah seperti ini. Dia balik ke sana, ya udah apapun petunjuknya kamu ikutin aja. Nah, akhirnya apa? Sampai ke situ,
Ya, ini tesnya udah lolos nih kan. Nah, sampai ke sana, ya udahlah katanya, saya ikutin tuan aja lah. Bagaimana baiknya? Ya udah, karena kamu udah lolos, kata malaikatnya bilang, ya nanti ada yang datang membeli sapi ini. Jangan kamu jual sapi ini kecuali dengan seberat seberat sapinya, emas seberat sapi. Jadi kalau sapi 1 ton, emasnya 1 ton, Pak. Mahal apa murah loh? Oh, nggak main-main itu. Harganya apa? Seukuran berat sapinya. Emasnya tukarannya tuh seukuran berat sapinya, Allah ya. Akhirnya udah datanglah, ya karena datang tadi siapa? Kelompok daripada kelompok dari orang Bani Israel yang tadi berantem kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Musa bilang, Allah telah memberi wahyu kepadaku, kalau kalian pengen tahu siapa yang membunuh daripada laki-laki ini, maka sembelihlah sapi betina. Kata siapa? Kata Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebenarnya gampang. Sapi apapun kalau disembelih Bani Israel ketika itu juga jadi masalah ini, selesai. Tapi Bani Israel ini ngeyelnya minta ampun. Nanyanya banyak banget. Kira-kira sapinya agak gadis apa udah tua? Dia nanya gitu. Awanan baina dzalik, akhirnya direpotin beneran sama Tuhan, Pak. Direpotin bener. Ya udahlah, sapinya enggak terlalu gadis, bukan gadis juga, enggak tua juga. Terus ditanyain lagi, terus warnanya apa kira-kira? Warna kuning, warna merah, warna hijau, warna hitam. Direpotin sama siapa? Sama mereka sendiri. Banyak tanya. Memang Bani Israel ini penyakitnya itu. Berarti kalau yang banyak tanya, Bani Israel. Iya, banyak tanya. Kita pergi kemana? Pakai apa? Ini repot Bani Israel. Banyak tanya. Ya kalau mau pergi ikut aja. Nggak usah banyak tanya. Ya, lempeng aja Pak. Lempeng tuh paling aman lah. Ikut kan gitu. Ya kan? Ya sapinya warna apa? Akhirnya dikasih tahu sapinya warna kuning, sofra. Pokoknya kalau dilihat tuh sapinya menarik sekali gitu. Enak dilihat, ya. Sapinya juga ya bagus lah gitu. Ya itu sapi siapa tadi? Sapi laki-laki miskin yang dia punya tadi. Akhirnya ditunjukin lah kepada sapi yang tadi kita cerita. Nah, setelah sampai runding ngobrol tentang mau beli sapi, benar ternyata dijual dengan harga emas seukuran sapinya. Allahu Akbar. 1 ton misalnya Pak, udah 1 ton tuh. Ya, 1 ton emas. Akhirnya mereka mikir mau beli sapi ini, ya Allah, kok sapi harga 1 ton ini? Mikir. Itu nggak tahu miliaran udah triliunan. Akhirnya mereka sokongan ngumpulin emas seukuran itu. Mereka tuh sokongan. Kalau ditanya kenapa mereka ini agak ribet kalau udah ngomongin sapi, Pak, karena orang Bani Israel itu punya kepercayaan bahwa sapi itu bagi mereka adalah sesuatu sesembahan. Mereka sangat sakral dengan sapi ini. Kalau kita kan sapi itu buat makan. Lalu mereka tidak sampai disembah memang. Makanya Tuhan tuh memang sengaja ngetes, nyuruh mereka ini merelakan sapi itu ya untuk dimakan, untuk dinikmati, bukan untuk disembah. Nah itu keimanan mereka tuh terganggu dengan hal itu. Sama dengan sebagian orang yang kalau melihara ikan tapi bukan untuk dimakan, tapi kayak ada sesuatu khusus gitu ya. Jadi pelihara ikannya banyak. Tapi memang kayak untuk mendapatkan berkah lah dari itu gitu kan. Kira-kira begitulah. Kemudian akhirnya Akhirnya memang kekumpul emasnya seukuran berat sapi dan dibelilah.
Nah, setelah dibeli sapinya sama Nabi Allah Musa alaihi salam, ya udah kalau gitu sekarang sembelihlah sapinya. Pak, gimana? Mau sembelih sapinya? Harga 1 ton? Itu mereka mikir. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Mereka mau nyembelih tapi mikir, hampir mereka enggak mau nyembelih sapi itu. Ya Allah Musa, ini sapi mahal loh ini. Sapi mahal mungkin disembelih gitu. Tapi enggak, tetap mereka apa? Mereka sembelih sapinya. Kemudian Nabi Allah Musa ambil apa? Bagian paha dari sapi itu, kemudian dipukulkan ke jasad yang mati tadi. 1 kali pukulan, masya Allah, Syam'unnya hidup kembali. Terus ditanyain sama Nabi Allah Musa, ya ibadallah, wahai hamba Allah, siapa yang telah membunuhmu? Ditunjuknya dari siapa? Saudara perempuannya. Tuh yang bunuh saya. Ketahuan. Ya, ketahuan yang bunuh ternyata saudaranya sendiri. Uhaihah pun ditangkap, kemudian dia dihukum karena telah membunuh saudaranya sendiri. Nah, ternyata kata ulama itu jadi siapa Syam'un ini kan punya istri. Punya istri ya? Punya istri, ya. Lama kelamaan ternyata masya Allah si istrinya ini menikahlah dengan laki-laki miskin yang sudah kaya raya tadi. Jadi dapat duitnya sama siapa tuh? Wah, udah dapat emas banyak, dapat istrinya, dapat hartanya. Jadi kaya raya. Berkat apa tuh? Berkat soleh. Jadi orang yang jahat kena batunya, orang yang baik akan dapat berkahnya. Itulah mungkin poin positifnya lah yang bisa kita ambil. Kalau dilihat dari situasi Uhaihah, dia ini punya sifat iri. Makanya Tuhan melarang kita untuk bersifat iri, dengki. Walaupun dia kaya, ya udah takdir Tuhan mereka dapat kekayaan. Kita jadi orang biasa, ya udah. Nah, dan juga pelajaran positif juga bagi siapa tadi? Bagi Syam'un, jadi orang jangan pelit betul. Gak peduli sama keluarga, gak peduli sama saudara, tuh akhirnya dapat niat tuh untuk bunuhin kita. Jadi orang pelit tuh bakalan gitu nasibnya nanti. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai pelit nanti. Kalau digoda setan tuh dibunuhnya, repot kita. Jangan pelit. Jadi iri tidak boleh, pelit pun tidak boleh. Kasihan masa saudara sampai miskin gitu. Saudara sampai susah nggak ditolongin sama sekali. Salah dia lah Ustaz, nggak mau usaha. Oh ilah. Emang nasibnya dia begitu, dia udah usaha, tapi mau gimana? Kita sebagai dia saudaranya, kita yang tolong gitu loh. Jangan dibiarkan saudara susah sendirian. Jelas insya Allah. Nah kemudian orang laki-laki yang soleh, yang jujur, masya Allah. Tuh kalau ada orang jujur kayak begitu, akhirnya apa? Selamat. Maka wajar kata ungkapan ulama, haitsu ma tastaqim yuqaddiru lakallahu najahan fi ghabiril azman. Kalau kau mau jujur, maka Allah akan takdirkan kesuksesan di masa yang akan datang. Insya Allah. Oke, jadi kita bilang ceritanya 2 ya. 2 apa 1? 2 ya. Satu lagi saya pengen ya, kita jadi manusia yang bersyukur melalui kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisah Nabi Allah Musa ini sebenarnya kalau kita kisahin mungkin nggak selesai karena Nabi Allah Musa paling banyak disebutin dalam Al-Quran. Banyak loh. Musa banyak sekali disebutkan apa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisahnya dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kisahnya dengan Fir'aun yang begitu panjang lebar. Ya, dan kisah-kisah yang lain tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau diangkat jadi anak. Itu punya kisah yang luar biasa. Ya. Kemudian beliau punya ibu angkat yang solehah, yang masuk surga, namanya Asia. Beliaulah yang menyelamatkan Nabi Allah Musa. Padahal ketika itu semua anak laki-laki dibunuh sama Fir'aun karena takut apa?
Takut nanti kalau ada laki-laki yang hidup, dialah yang akan menghancurkan Fir'aun dan kerajaannya. Nah, sekarang kita ingin cerita tentang kecemburuan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan umat Muhammad. Kenapa saya ingin cerita ini? Biar kita merasa bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang sekarang Pak, kadang sebagian, gak semua. Kalau di sini insya Allah bersyukur semua ya. Sebagiannya itu banyaklah merutuknya. Nasiblah jadi kayak gini. Astagfirullah nanti. Kalau memang kita kurang beruntung dalam hal duniawi, bersyukurlah dengan hal ini. Bersyukurlah apa? Bersyukurlah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Sini disebutin bahwa Nabi Allah Musa itu pernah membaca seperti suratan takdir yang akan terjadi kepada umat yang akan datang. Disebut dengan al-wah, suratan takdir. Jadi sama Allah dilihatin. Ini nih yang bakalan hadir akan datang. Disebutin. Nabi Allah Musa baca. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Rabb, ma hadhihi al-ummah Muhammadiyah allati ajiduha fil alwah. Ini umat siapa sih yang ada dalam tulisan ini gitu loh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah umat Ahmad. Jadi sebelum kita hadir hari ini, kita sudah tertulis di dalam alwah itu. Dan Nabi Allah Musa baca. Nabi Allah Musa baca. Kemudian yardawna minni bil yasir minar rizq a'tiyahum iyyah. Umat itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang senang kalau aku kasih rezeki yang sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikasih senang. Dan mereka redha dengan amal yang sedikit. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan masukkan mereka dengan kesaksian mereka, masukkan ke surga dengan kesaksian mereka la ilaha illallah. Nabi Allah Musa baca itu tuh udah kayak apa? Wih, gampang kali masuk surga kan gitu. Cukup ngucapin apa? La ilaha illallah. Kemudian Nabi Allah Musa juga baca, Ya Rabb, wah ya Allah, kalau yang ini siapa nih yang punya? Mereka itu kata Nabi Allah Musa alaihi salam dibangkitkan di hari kiamat nanti, muka mereka seperti bulan di malam ke-15. Bukannya bersih. Ini bukan karena skincare kan? Bersinar karena amal kebaikan. Kata Nabi Allah Musa, faj'alhum ummati. Boleh enggak ya Allah, yang ini nih jadi umat saya saja? Ditawar gitu ya. Yang ini nih buat umat saya saja. Kata Allah bilang, "Enggak bisa Musa, itu umatnya Ahmad." Allah bilangnya Ahmad. Seperti tanda tanya. Ya Ahmad ini siapa kan gitu ya? Ahmad itu adalah nama Nabi Muhammad SAW di langit. Namanya di bumi itu Muhammad, namanya di langit Ahmad. Nah, kemudian ya Allah katanya, Allah bilang, aku akan kumpulkan nanti mereka, bangkitkan mereka dalam keadaan bersinar wajah, tangan dan kaki mereka. Itu buat siapa? Buat siapa tuh? Di kita insya Allah. Tuh, semangat loh ini harusnya. Semangat apa benar? Semangat. Harusnya semangat gitu. Jangan sedih hati kalau kalau susah, masalah banyak. Ingat, kita pernah dicemburui oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa tuh pengen dapetin yang kita dapat hari ini, tapi Allah nggak kasih. Allah nggak kasih itu untuk umat Nabi Allah Musa alaihissalam.
Kemudian dia lihat lagi tuh, apa? Tulisan-tulisan, katanya apa? Ya Rabb, inni ajidu fi alwa ummatan ya ardiyatuhum ala zuhurihim wa suyufuhum ala awatiqihim ashabu tawakkul wa yaqin wa yatakabbaruna ala ru'usi ahwamihim ya yatlubuna al-jihad bi kulli haqq hatta yuqatiluna ad-dajjal faj'alhum ummati, katanya. Ya Allah, mereka ini ya aku lihat ada kelompok umat, Masya Allah, mereka itu suka kalau berperang. Mereka nggak pernah takut kalau berperang. Bahkan mereka lah nanti yang akan membunuh Dajjal. Kalau gitu ya Allah, yang ini aja untuk umat saya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa Musa, itu untuk umat Ahmad. Banyak kali ini Pak. Ini lebih kurang ada beberapa lemper. Insya Allah jam 7 kita selesai ya. Hah? Enggak ya. Kita baca, kita sesuaikan waktunya. Jam berapa Israfnya? 6.10 ya. Nah, 6.10 ya. Jadi ini nih umat saya aja kalau gitu ya Allah. Katanya enggak. Itu khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini dilihatin lagi tuh sama Nabi Allah Musa. Ya Allah, saya lihat tuh tulisan bahwa ada satu kelompok umat, mereka akan duluan nanti masuk di hari kiamat. Mereka dahulu masuk surga. Padahal mereka adalah umat terakhir. Kok bisa duluan? Kalau gitu yang duluan aja nih untuk umat saya. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Allah bilang, wahai Musa, itu untuk umat Ahmad, bukan buat kamu. Itu buat umat Ahmad. Gak bisa. Kemudian apa? Lihat lagi dia. Ini banyak nih, semua catatan yang terjadi kepada kita saat ini sudah dibaca oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa minta tawar untuk dapat sama mereka, sama kelompoknya atau umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi Allah kasih enggak? Tidak, Allah kasih. Khusus kita aja nih Pak. Ini semua khusus untuk kita. Kita ini terakhir udah. Gak ada lagi umat setelah kita ini. Gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan dibangkitkan dahulu sebelum umat-umat yang telah lalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi prosesnya gak lama gitu Pak. Antriannya juga gak terlalu panjang gitu. Kita duluan. Dan insya Allah masuk duluan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, nih kita singkat-singkat nih. Ya Allah, saya lihat juga di catatan ini, saya lihat ada umat kalau dia bercita-cita, tahu bercita-cita? Ya. Berkeinginan untuk membuatkan satu kebaikan, tapi dia tidak berbuat kebaikan itu. Kemudian dicatatlah kebaikannya satu kebaikan. Baru niat dicatat satu kebaikan, padahal nggak jadi. Niatnya pengen sholat duha, keduluan apa? Keduluan ada WA. Nah, akhirnya nggak jadi sholat duha. Tapi udah niat kan? Udah niat. Mau tahajud, keduluan apa? Keduluan ngantuk. Akhirnya nggak jadi tahajud. Pengen lah tahajud, pengen aja, tapi nggak jadi. Itu dicatat satu kebaikan. Itu kalau orang sebelum kita mah lihat ini nih, ya pasti cemburu Pak. Kok bisa gitu. Nabi Allah Musa lihatnya juga, keren ini. Kata Nabi Allah Musa, ya, kutibat lahu hasanatan wahidah in amilah. Kalau mereka melakukannya, maka mereka akan dicatatkan 10 kebaikan. Tadi niat sholat duha, lihat WA udah, nggak usah lihat WA lagi udah. Walaupun ada bunyi WA, nggak peduli, langsung sholat duha. Maka dicatatkan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawar lagi sama Nabi Musa, ya Allah, yang ini buat umat saya aja. Kata Allah bilang, enggak Musa, itu untuk umat Ahmad. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini
Ini lanjut nih. Setelah itu, ya Nabi Allah Musa juga lihat catatan, ya Allah, saya lihat di dalam catatan itu kalau mereka umat yang tadi kalau berniat untuk berbuat buruk, tapi tidak dilakukan, maka Allah tidak akan mencatatkan sebagai sebuah kesalahan. Niat buruk. Ini kayaknya motor bagus nih kayaknya. Kuncinya tinggal kayaknya di motor tuh. Udah mau gas nih Pak. Tapi astagfirullah. Padahal di rumah lagi butuh banget tuh. Anda tahan. Atau lagi apa? Lagi disogok sama atasan, udah tanda tangan cepat. Ya. Baru mau tanda tangan, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak, itu terlalu sedikit. Ini nggak bisa itu, ya. Bukan karena nggak mau berbuat, karena terlalu sedikit gitu dia. Nggak takut sama Tuhan berarti ya. Enggak, udah enggak gitu loh maksudnya. Nggak usah. Lalu sogok-sogok nggak terima. Allah nggak catat tuh, walaupun udah pengen buat tapi nggak jadi, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya dibuat, tadi udah disogok, karena makin tebal sogokannya, jadi agak apa? Langsung 2 sekali, deh. Waduh, kalau 2-nya cepet nih. Udah mau nih. Ini karena nggak enak aja nih saya nih. Padahal tangan jalan terus kan gitu. Nggak enak apanya nih? Misalnya contoh. Kalau seandainya mereka melakukan keburukan, ya maka akan dicatat 1 keburukan. Beda ya sama yang tadi. 1 kebaikan dibalas 10, 1 keburukan dibalas 1. Kata Nabi Allah Musa, faj'alhum ummati, jadikan ini untuk umat saya saja wahai Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilka ummatu Ahmad. Itu enggak. Itu untuk umat Ahmad aja. Untuk umat kamu enggak ada. Bukan untuk ini. Ini enggak ada. Enggak ada untuk umat kamu. Kemudian, ya, nanti katanya Nabi Allah Musa alaihi salam melihat juga bahwa umat itu ya adalah umat yang mengikut atau membawa sesuatu yang dibawa juga oleh para nabi. Apa? Para nabi itu mengajak kebaikan, melarang keburukan. Gitu kan? Nah, umat Muhammad boleh membuat hal ini walaupun bukan nabi. Ngajak orang berbuat baik, melarang orang untuk berbuat jahat. Kata Nabi Allah Musa, jadikan ini untuk umatku. Dan dijawab lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak Musa, itu untuk umat Ahmad, itu untuk umat ini aja, tidak ada yang lain. Masya Allah, ini panjang sekali ya ini ya. Kemudian, nah nih yang terakhir lah, yang ini ya. Ya Rab, inni ajidu fi alwah ummatun yahujjuna lakal baital haram la yaqduna minhu wataran ya'juna bil buka' ajijan wa yadajjuna bit talbiyati dajijan faj'alhum ummati. Ya Allah, saya lihat ada satu catatan di sini menyebutkan bahwa nanti mereka akan melaksanakan haji di Baitullah Al-Haram. Mereka sambil menangis melakukannya. Mereka berkeliling dengan melaksanakan sa'i dan semua rangkaian-rangkaian haji. Begitu besar amal itu. Kata Allah, jadikan mereka umat. Kata Nabi Allah Musa, jadikan ya mereka umatku wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab sama Allah, mereka adalah umat Ahmad. Nggak bisa ya. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya, fama tu'tihim ala dhalik uriduhum al-maghfirah wa usyaffi'uhum fi man wara'ahum. Ya, mereka adalah orang-orang yang aku lebihkan ampunanku kepada selain mereka.
Pokoknya umat Muhammad pasti akan dapat ampunan lebih dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ucapan terakhir Nabi Musa. Setelah itu ya, ini disebutin bahwa Nabi Allah Musa bilang, kalau gitu ya Allah, ya, kalau memang begitu besar kelebihan umat Ahmad ini, tolong ya Allah jadikan aku umatnya Ahmad. Bu, Ibu, Nabi Allah Musa mau tukeran nama ibu, mau nggak? Bapak-bapak nih, setiap kita nih Nabi Allah Musa mau tukeran nama kita, Pak. Mau tukaran nama bapak ini, tapi ditolak sama Allah. Mau tukaran sama bapak, ditolak sama Allah. Satu aja, tukar posisi, Pak. Bapak jadi Nabi Musa misalnya gitu, Nabi Musa jadi orang sekarang, tapi sama Allah ditolak. Gak bisa Musa, gak bisa, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, Pak? Bersyukurlah kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dipinta untuk jadi umat Muhammad, untuk tukar tempat, tapi Allah enggak berikan. Saya sudah berikan engkau banyak hal wahai Musa, bersyukurlah atas pemberian saya. Yang ini tadi itu khusus umat Muhammad. Saya nggak bisa kasih kamu. Ini khusus untuk umat Ahmad, umat Muhammad. Kalau gitu ya Allah, saya mungkin tidak bisa lah untuk jadi umat Muhammad. Ya, terus bagaimana supaya saya bisa melepas rindu lah, biar bisa saya pengen dengar lah gitu. Kata Allah, kalau mau dengar suaranya saya izinin. Apakah kamu mau dengar umat Muhammad suaranya saja? Karena mau ketemu nggak mungkin, karena begitu beda jarak kita dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, sangat jauh. Katanya ya Allah, kalau gitu saya pengen dengar suaranya saja. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil, ya umat Muhammad. Ya umat Muhammad, itu semua berseru. Itu kita semua, walaupun kita semua waktu itu belum hidup di alam arwah, kita menjawab labbaik Allahumma labbaik. Kita ucapkan itu dan Nabi Allah Musa mendengar, ya. Dan Nabi Allah Musa bahagia setelah mendengar suara dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar suaranya aja bangga gitu. Nah, jawabannya apa? Ya, pelajarannya apa? Masa kita tidak bangga jadi umat Muhammad? Harus, Bang. Harus, Bang. Alhamdulillah, banggalah jadi umat Muhammad, bersyukurlah walaupun dunia tidak adil buat kita mungkin. Kalau sudah adil, kalau sudah dapat rezeki yang berlimpah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah atas apa yang telah Allah berikan ke kita. Semua yang kita dapat hari ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa jadi umat terbaik. Kita dikelompokkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk kita nanti ke surga ya Allah dalam keadaan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'di tabarrukan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bapak dan Ibu yang kami muliakan,